Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Landari dengan NIM 2202010067 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang skeletal atau rangka dengan mata kuliah KMB 2 dan dosen pengampunya yaitu Ibu Nurse Isnaniar Esket MKet. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem rangka. Rangka manusia atau kerangka manusia disanggah oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lainnya. Sejumlah 206 tulang membentuk sistem kerangka manusia dewasa. Tulang diberi nama menurut tempatnya. Dua bagian sistem kerangka manusia adalah kerangka aksial tengkorak, tulang punggung, sangkar rusuk. Selanjutnya, fungsi tulang. Struktur tulang memberi perlindungan terhadap organ vital, yaitu otak, jantung, dan paru. Kerangka tulang merupakan kerangka yang kuat untuk menyangga struktur tubuh bergerak. Selanjutnya, jenis tulang menurut anatomi. Yang pertama tulang panjang, kedua tulang pendek, ketiga tulang pipih, keempat tulang terator. Selanjutnya gangguan pada tulang. Yang pertama fraktur, kedua pergantian sendi atau dislokasi sendi, ketiga amputasi. Selanjutnya definisi. Fraktur adalah diskontinuitas struktural. Selanjutnya, klasifikasi fraktur. Yang pertama, fraktur transversal, kedua, fraktur oblik atau miring, ketiga, fraktur spiral, keempat, fraktur segmental, kelima, fraktur patologi. Selanjutnya, proses penyembuhan tulang. Yang pertama, inflamasi, kedua, proliferasi sel, ketiga, pembekuan kalus, keempat, remodeling. Selanjutnya, komplikasi fraktur. Yang pertama, malunion, fraktur yang sembuh tidak sesuai dengan posisi yang tidak sesuai. Kedua, delayed union. Ketiga, non-union. Selanjutnya, pengkajian keperawatan. Yang pertama, kaji skelet tubuh, ada deformitas. Kedua, kaji tulang belakang, skoliosis, kifosis, lordosis. Ketiga, kaji sistem persendian. Keempat, kaji sistem otot. Kelima, kaji cara berjalan. Keenam, kaji kulit dan sirkulasi perifer. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, kerusakan mobilitas fisik. Kedua, nyeri. Ketiga, perubahan perfusi jaringan perifer. Keempat, intoleransi aktivitas. Kelima, potensial terhadap sindrom Dissous. Selanjutnya, pergantian sendi panggul. Yang pertama, definisi. Pergantian panggul total adalah pergantian panggul yang rusak berat dengan sendi bulat. Yang kedua, anatomi fisiologi. Tulang pada tubuh kita satu sama lain dihubungi dengan sendi. Pada tulang panggul sendi termasuk dalam jenis sendi diartrosis karena dapat digerakkan ke segala arah. Pada ujung sendi ini ditutupi oleh tulang rawan, hialin halus, dan diselubungi fibsus kuat kapsul sendi. Kapsul ini dilapisi oleh membran sinovium yang mensekresikan cairan pemulas dan perendam gerakan ke dalam kapsul sendi. Ketiga, patofisiologi. Permukaan rawan sendi normal yang menanggung beban dan permukaan sendi panggul yang berbentuk kepala dan mangkuk berbentuk bulat. Bila terjadi trauma, infeksi, maka posisi sendi tidak menyentuh satu sama lainnya atau dislokasi. Maka pasien akan merasakan nyeri hebat saat bergerak terutama pada daerah glutea dan disertai posisi ekstremitas
kaku pada waktu adukasi. Komplikasi bil tidak segera dilakukan, tindakan pasien akan mengalami nekrosis, aseptik atau cacat. Tindakan yang dilakukan adalah pergantian sendi. Selanjutnya, manifestasi klinik. Yang pertama, nyeri daerah paha, kedua etma, ketiga posisi tungkai kaku. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Hemerotroplasti, pergantian salah satu permukaan sendi kaput, panggul, dan kolom femur. Selanjutnya, pengkajian preoperatif. Yang pertama, evaluasi fungsi kardiovaskuler, kedua, evaluasi pernafasan, ginjal, hati. Yang ketiga, usia, obesitas. Keempat, edema tungkaian preoperatif. Kelima, riwayat trombosis vena dan emboli paru. Keenam, status neurovaskuler ekstremitas. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Yang pertama, mencegah infeksi dengan persiapan daerah operasi. Kedua, post-operasi, operasi observasi terhadap komplikasi yang potensial terjadi, yaitu yang pertama dislokasi protesis panggul, yang kedua cairan luka yang berlebihan, ketiga tromboemboli, keempat infeksi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, kerusakan mobilitas berhubungan dengan keharusan tirah baring setelah pergantian sendi. Kedua, hemoragi, penurunan neovaskuler, diskolarasi protesis, trombosis vena, infeksi yang berkaitan dengan pembedahan, potensial kerusakan penata laksanaan kesehatan di rumah yang berhubungan dengan pergantian sendi panggul total. Sekian dari penjelasan saya tadi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.